Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali dari masjid kita yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus limpahkan kepada kita semua, nikmat kesehatan, waktu luang, dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada malam yang mulia ini. Kita dimudahkan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju musalla kita yang mulia ini, untuk melakukan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian diiringi dengan kita duduk sejenak untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang terbaik, dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita gunakan sebagai fondasi kita, sebagai asas kita dalam melakukan segala aktivitas kita di dunia ini, baik itu aktivitas yang sifatnya duniawi, lebih-lebih lagi yang sifatnya ukhrawi. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan, semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita, kalau kita dasari dia dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mampu mendatangkan pahala bagi kita. Ia mampu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita dan keselamatan kelak pada hari yang dimana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna khairal hadithi kitabullah. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'anul Karim, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadyi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling mulia ketika dia mampu menyisikan waktu-waktunya ya untuk mempelajari petunjuk-petunjuk tersebut. Pada malam yang mulia ini insyaallah taala ya kita akan sedikit bermudzakarah mengkaji petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan meminta izin. Pada pertemuan kemarin atau sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab tentang salam. Kita sudah mengetahui sebagian ilmunya. Tinggal kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan darinya agar kita mampu mengamalkan setiap apa yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun ya pada malam yang mulia ini kita akan masuk ke bab berikutnya, di mana pengarang kitab ini mengatakan babu adabil isti'dan. Ya bab yang akan menjelaskan kepada kita petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
adab-adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan meminta izin. Dalam kitab yang mulia ini merupakan kebiasaan adat, kebiasaan pengarang kitab yang mulia ini. Sebelum memasuki adab-adab yang ada, beliau selalu menyertakan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti ketika beliau sebutkan adab-adabnya, kita yakin adab-adab yang ada ini bukan hasil pikir beliau, ya, bukan pendapat beliau, namun adab-adab yang ada merupakan adab-adab yang beliau ambil hasil dari penelitian beliau dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sebutkan salah satu ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nur ayat 27. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu buyutan. Jangan sekali-kali kalian memasuki sebuah rumah, baik itu rumah kalian pribadi atau rumah tetangga atau rumah orang lain. Jangan sekali-kali kalian memasuki sebuah rumah ghayra buyutikum, terlebih itu bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya, wa tusallimu ala ahliha, atau sampai kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini sangat jelas. Di antara pesan yang tersirat di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah petunjuk agar kita jangan sembarang memasuki rumah orang lain. Ya, sampai kita ini betul-betul diberikan izin untuk masuk ke dalamnya. Bagaimana caranya? Ya tasta'nisu, sampai kita minta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik. Para ulama tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam At-Tabari dan imam-imam ahli tafsir yang lain, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, ya mereka mengatakan rahimahumullah taala, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam minta izin. Kenapa kita harus minta izin terlebih dahulu ketika ingin memasuki sebuah rumah? Lebih-lebih itu bukan rumah kita. Yang pertama kata mereka, wuqu'ul basar ila auratin nasi. Kalau kita minta izin, ya, kalau kita tidak meminta izin terlebih dahulu, maka pandangan kita ini akan tertuju, akan terlepas kepada hal-hal yang orang tidak senang, atau bahkan pandangan kita ini akan terlepas ya kepada aurat-aurat yang kita haram untuk melihatnya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini intinya Nabi kita bersabda, "Innama ju'ila al-istidanu min ajli al-basar." Apa artinya? Sesungguhnya ya, meminta izin itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menjaga pandangan manusia, agar pandangan kita terjaga, ya, kita tidak menggunakannya kecuali untuk memandang hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar tidak kita gunakan pandangan kita ini untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan kita untuk melihatnya. Salah satu caranya, ya, mensyariatkan untuk kita meminta izin terlebih dahulu ketika akan masuk ke sebuah rumah. Poin yang kedua, anna dzalika yujibu ar-ribata min ad-dakhil. Orang yang masuk
ke suatu rumah yang itu bukan rumah dia, ini akan mendatangkan riba. Ya, apa itu riba? Ya, sifat rasa khawatir. Wa buyutuhum bisyar. Kalau kita masuk ke rumah seseorang tanpa izin terlebih dahulu, maka jangan salahkan pemilik rumah kalau mereka berlaku suudzon kepada kita. Kenapa? Ya karena memasuki sebuah rumah tanpa izin terlebih dahulu ini menunjukkan perbuatan yang tidak baik. Mungkin kita dianggap maling, ya, atau menginginkan hal-hal yang buruk kepada pemilik rumah. Kenapa? Karena kita masuk ke rumah mereka dengan cara yang tidak baik. Poin yang ketiga, sumiyal istidanu istinasan li'annahu bihi yahsul al-istinas. Dalam ayat yang tadi, ini kata para ulama tafsir, ayat yang tadi menamakan minta izin dengan sebutan istinas. Apa itu? Ia memberikan atau mengambil kesenangan dari orang-orang lain, menghilangkan buruk sangka, bahkan memasukkan kebaikan pada hati orang lain. Karena kalau kita masuk ke rumah orang lain dengan menggunakan izin atau minta izin terlebih dahulu, maka ini pasti akan mendatangkan kebaikan bagi pemilik rumah. Minimal kita tidak diburuk sangkai oleh orang mereka. Poin yang keempat yang terakhir, innal baita lil insani fi satri awratihi. Ketahuilah bahwasanya rumah bagi pemilik rumah ini bagaikan sitar bagi mereka, hijab, yang akan menutup aib-aib yang ada pada mereka. Ada aurat kemaluan atau yang lainnya. Karena itu rumah mereka. Mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan di dalam rumah mereka sendiri. Sehingga dikatakan rumah ini bagaikan hijab, penutup aib bagi pemilik rumah tersebut. Yang kalau kita masuk ke dalamnya tanpa izin, maka tentunya kita akan melihat aib-aib, aurat-aurat sang pemilik rumah yang mereka tentunya tidak ingin mereka dilihat dalam keadaan seperti itu. Ini 4 poin, 4 alasan kenapa meminta izin itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang para ulama kita ambil dari ayat yang mulia. Yang pertama tadi, sabda Nabi kita Muhammad SAW, innama ju'ila al-istidanu min ajli al-basar. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat minta izin ini kecuali semata-mata untuk menjaga pandangan manusia, agar tidak terlepas melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama aurat manusia. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ke adabnya. Adab yang pertama, yaqul muallif rahimahullahu taala, as-sunnatu taqdimus salami qabla al-istidan. Adab yang pertama, merupakan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hal minta izin, maka mendahulukan salam sebelum kita meminta izin. Ketika kita ingin bertamu ke rumah saudara kita, tetangga kita, mungkin kita memiliki hajat di mereka, keperluan, maka sebelum kita masuk ke rumah mereka, di antara petunjuknya kita harus mengawali minta izin kita dengan salam, baru kita mengungkapkan ungkapan-ungkapan minta izin. Dalilnya, fa'an Kildah ibn Hanbal anna Safwan ibn Umayyah ba'athahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila banin. Adapun dalilnya datang dari sahabat Safwan ibn Umayyah. Salah seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Umayyah. Pernah suatu ketika beliau diutus
ya untuk mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawakan susu untuk beliau. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi a'la Makkah. Yang ketika itu Nabi kita sedang berada di Mekah atau di daratan tinggi Mekah. Fadakhaltu wa lam usalli. Sambil membawa susu, Safwan masuk begitu saja tanpa salam terlebih dahulu. Beliau mengatakan fadakhaltu ila Nabi wa lam usalli. Aku masuk ke rumah Nabi ya tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Mendengar itu, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda kepadanya sallallahu alaihi wasallam, irji faqul assalamu alaikum. Kembali ente dan ucapkan salam terlebih dahulu. Wadzalika ba'da ma aslama Safwan ibn Umayyah. Dalil yang kedua datang dari salah seorang pemuda yang bernama Amir. Annahu ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Amir ini radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu ketika minta izin ya untuk masuk ke rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin. Yang ketika itu kebetulan Nabi kita sedang berada di dalam rumahnya. Faqala, maka Amir mengatakan, "A'aliju ya Rasulullah, boleh aku masuk?" Ini ungkapan minta izin. Boleh aku masuk? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi. Mendengar ucapan itu, maka Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam langsung memanggil pembantunya dengan berkata kepadanya, "Ukhruj ila hadza fa'allimhu al-istidan." Wahai pembantuku, tolong keluar, temui orang di luar dan ajarkan kepada mereka cara minta izin masuk ke rumah seseorang. Faqul, katakan kepadanya, qul assalamu alaikum a'adkhul. Katakan kepadanya, ajarkan kepadanya cara orang minta izin. Apa? Qul, katakan assalamu alaikum, baru mengungkapkan ungkapan minta izin. Seperti assalamu alaikum a'adkhul, boleh aku masuk? Maka langsung sang pembantu keluar menemui Amir dan mengajarkan kepadanya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salam terlebih dahulu, baru kita ungkapkan ungkapan minta izin. Wa 'an Ibnu Abbas qala ista'dzana Umar. Begitu juga para sahabat Nabi kita Muhammad SAW mempraktekkan hal tersebut. Di antaranya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini beliau mengisahkan tentang ya minta izinnya Umar ketika masuk ke rumah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Abbas? Qala ista'dzana Umar. Pernah suatu ketika Umar minta izin ya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah Umar minta izin kepada Nabi untuk masuk ke rumahnya. Apa kata Umar? Assalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum ayadkhulu Umar. Ketika sampai ke rumah Nabi SAW, Umar mengatakan Assalamu ala Rasulillah atau Assalamu alaika ya Rasulullah ayadkhulu Umar. Ya, baru mengatakan Umar boleh masuk, atau ungkapan minta izin yang semisal. Apa intinya? Salam dulu, baru ungkapkan ungkapan minta izin. Dan ini dikatakan sunnah, yang merupakan adat kebiasaan untuk Nabi SAW dan yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua, al-adab tsani an yaqifal musta'dinu an yamini aw shimalil bab. Adab yang kedua, orang yang hendak minta izin ketika dia sampai ke rumah seseorang dan ingin minta izin untuk masuk ke dalamnya, maka hendaknya dia setelah menutup pintu jangan dia berdiri di tengah pintu. Ya, jangan, baik. Namun adabnya an yaqifal musta'dzin, dia harus berdiri imma di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Tidak baik untuk dia
setelah menutup pintu, setelah salam, dia diam berdiri di tengah-tengah pintu. Ini bukan adabnya. Bagaimana adabnya? Ya, ketika menutup pintu, assalamualaikum, langsung minggir sedikit. Imma di sebelah kanan pintu, ya, atau sebelah kiri pintu. Yang tidak boleh ini di tengah-tengah pintu. Kenapa tidak boleh? Kalau dia diam di tengah pintu, ketika pemilik rumah buka pintu, langsung pandangan nembus ke dalam. Yang mungkin di belakang ada istrinya, anak perempuannya, dalam keadaan yang tidak ingin dilihat sama mereka. Sehingga adabnya, ya, ketika salam langsung minggir sebelah kanan pintu, pinggir kanan atau pinggir kiri, agar ketika pemilik rumah buka pintu, pandangan tidak langsung tembus ke dalam. Kenapa? Hatta la yaqa'u basarahu ala mawdi'in la yahillu lahu an-nadhar ilayh. Agar ketika sang pemilik rumah membuka pintunya, ya, pandangan orang yang minta izin ini tidak langsung tembus ke dalam, sehingga dia akan melihat hal-hal yang dia tidak boleh untuk melihatnya. Lihat bagaimana agama Islam. Agama kita agama yang paling, ya, teratur. Bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati manusia. Ini sumber, ya, petaka. Kalau sudah kita masukkan keburukan pada hati manusia, timbul suudzon. Yang suudzon ini akan apa? Akan mendorong mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga hati. Ini caranya, ya. Aw ala syai'in yakrahu rabbud dari li ahadi ru'yatihi. Intinya, ya, agar pandangan orang yang minta izin ini tidak melihat hal-hal yang pemilik rumah tidak ingin, ya, sesuatu yang ia miliki dilihat dalam keadaan seperti itu. Mana dalilnya? Datang dari sahabat, ya, Abdullah ibn Busr radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin. Dahulu merupakan kebiasaan sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, idza ata baba qaumin, di setiap beliau mendatangi rumah seseorang, ya, ketika ada hajat, ketika ada keperluan, dan sampai di pintu-pintu mereka, lam yastaqbil bab, beliau tidak pernah berdiri di tengah-tengah pintu, langsung menghadap ke pintu, tidak pernah berdiri sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Min tilqa'i wajhi, walakin min ruknihil ayman awil aysar. Akan tetapi beliau selalu berdiri di samping kanan pintu atau samping kiri. Kemudian beliau yaqulu assalamualaikum, assalamualaikum. Baru beliau, ya, bersalam kepada pemilik rumah. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua datang dari sahabat Huzail radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, ja'a rajul, pernah suatu ketika datang seorang pemuda, ya, dan berdiri langsung di depan pintu Nabi kita Muhammad SAW. Ja'a rajulun fa waqafa ala babin Nabi yasta'din. Datang seorang pemuda langsung berdiri di tengah pintu Nabi SAW ingin minta izin. Faqama 'ala al-bab mustaqbil bab. Dia berdiri langsung di menghadap ke pintu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat itu Nabi kita langsung bersabda kepadanya, hakadha anta aw hakadha fa innamal istidanu minan nadar. Langsung diatur sama Nabi, engkau di sini sebelah kanan atau sebelah kiri. Kenapa? Karena, ya, minta izin itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antara juga Imam Asy-Syanqiti dalam kitab tafsir beliau fi Adwa'il Bayan. Beliau mengatakan, annal musta'din la yaqif. Ini perkataan dari salah seorang ulama tafsir yang bernama Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Ketika mengomentari
Ya, hadis yang mulia ini beliau mengatakan annal musta'din la yaqif mustaqbil bab. Bahwasanya orang yang hendak minta izin jangan sekali-kali berdiri langsung menghadap ke pintu. Kenapa? Khaufan an yaftaha lahu al-bab fayara min ahli manzil ma la yuhibbun. Dikhawatirkan kalau kita berdiri di tengah pintu, kemudian pintu dibuka oleh pemilik rumah, maka pandangan akan mengarah, tembus ke perkara-perkara pemilik rumah yang mereka tidak ingin. Perkara-perkara mereka dilihat dalam keadaan seperti itu. Kama qala rahimahullah. Adab yang ketiga. Al-adab tsalits yahrum nadhar ar-rajuli fi baiti ghairihi illa bi'idnih. Adab yang ketiga, haram hukumnya melepas pandangan di rumah orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Yahrumu nadhar ar-rajul, diharamkan pandangan seorang pemuda fi baiti ghairihi, dalam rumah orang lain, illa bi'idnih, kecuali ada izin dari mereka. Kita kalau datang ke rumah orang, setelah salam, setelah mengungkapkan ungkapan minta izin, kita jangan masuk langsung. Kita masuk setelah dipersilahkan masuk. Ketika ada dalam rumah, kita juga tidak boleh langsung duduk di sofa mereka, kursi mereka sebelum dipersilahkan. Untuk duduk saja tidak baik sebelum kita dipersilahkan oleh pemilik rumah, apalagi melihat sana sini dengan alasan apapun. Ini kan teman akrab saya, ini saya tidur setiap hari dengan dia, walaupun selama itu bukan rumah kita, maka kita enggak boleh bertasarruf, melakukan apapun kecuali setelah ada izin dari pemilik rumah. Makanya pandangan-pandangan yang kita lepaskan ketika kita berada di dalam rumah orang lain, kalau seandainya pandangan kita ini terlepas ke aib atau aurat orang yang ada di dalam dan pemilik rumah marah, maka mereka berhak untuk menghukum kita. Kenapa? Karena kita melepas pandangan kita tanpa izin dari pemilik rumah. Mana dalilnya? Kita sebutkan sekarang. Wal istidanu lam yushra illa min ajli basar. Lagi-lagi ditekankan sama pengarang kitab ini dengan mengatakan sesungguhnya minta izin itu tidaklah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali semata-mata untuk menjaga pandangan manusia. Wa man ta'adda wa tala'a bi basarihi ala ma la yahillu lahu bi ghairi idnin fa fuqi'at aynuhu fa innahu la qisasa wa la diyah. Maka barang siapa yang melepas pandangannya, melihat sini melihat sana, masuk ke kamar orang, masuk ke WC orang, dapur orang, langsung begitu saja tanpa izin dari pemiliknya, seandainya sang pemilik marah dan mengambil pisau mencongkel mata kita, maka kata dikira di sini fa innahu la qisas, maka tidak ada qisas, tak ada denda dan tidak ada balasan juga. Apa maksudnya? Kalau kita melepas pandangan kita dalam rumah orang lain tanpa izin dari pemilik rumah, kemudian mereka marah dan mencongkel mata kita, maka itu hak mereka, boleh bagi mereka untuk melakukan perbuatan seperti ini. Kenapa? Perkara ini, hukuman seperti ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kecuali karena kita telah melakukan perbuatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Di antara dalilnya datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ittala'a, barang siapa yang melepas pandangannya, fi baiti qaumi, dalam rumah orang lain, bi ghairi idnihim, tanpa izin dari pemiliknya, faqad halla lahum an yufqi'u aynah,
maka halal bagi mereka untuk mencongkel mata orang tersebut. Ini sabda Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang melepas pandangannya dalam rumah orang lain, ya tanpa izin dari pemiliknya, maka faqad halal lahum, maka telah halal bagi mereka ya untuk mencongkel mata orang tersebut. Atau kama qala Nabi SAW. Dalam hadis yang lain juga sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi kita bersabda SAW, "Lau anna rajulan," seandainya ada seorang pemuda, ittala alaik, ya, seandainya ada seorang pemuda melepas pandangannya di rumahmu, bi ghairi idnin, tanpa ada izin darimu, fa khadaftahu bihasatin, engkau ambilkan batu besar, langsung pukul matanya. Ya, engkau ambil batu dan engkau lempar matanya, fa fuqiat ainuhu, sampai tercongkel matanya misalnya. Saking keras pukulan. Maka la alaika min junah, maka tidak ada dosa bagi. Kalau kita lihat ini perbuatan besar. Ya. Memukul orang saja dalam agama Islam tanpa hak enggak boleh. Memukul orang dengan pukulan biasa sampai dia sakit hati, ini dalam agama Islam enggak boleh. Ini Nabi kita perbolehkan kita untuk mencongkel mata, untuk melempar mata dengan batu besar. Dan izin ini tidaklah terjadi kecuali karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang besar itu? Melepas pandangan ya dalam rumah orang lain tanpa ada izin dari mereka. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adab yang ketiga. Bahkan Imam Anas atau sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan untuk menambah penjelasan dari hadis yang ada, beliau berkata, anna rajulan ittala'a min ba'di hujari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau niki pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan tentang pernah seorang pemuda masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung melepas pandangannya. Faqama ilaihi bi musyaqqisin. Nabi kita bangun dan membawa sebuah pemukul. Faka'anni anzur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtali'uhu liyat'anahu. Ketika itu seakan-akan aku melihat Nabi yang hendak menikam orang tersebut. Marah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pemuda ini melepas pandangan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tanpa izin dari beliau. Dan ini langsung persaksian pembantu beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada yang keempat. Yaqul muallif rahimahullahu taala al-istidanu salatan. Ada yang keempat, meminta izin itu ya 3 kali batasnya. Kita datang ke rumah orang, ada keperluan dan ingin minta izin untuk masuk, maka minta izin ini ada 3 batasnya. Assalamualaikum. Jadi dadang jawab. Ketuk pintu lagi. Assalamualaikum untuk kedua kalinya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Ya, ketuk pintu lagi ketiga kalinya, assalamualaikum. Kalau tidak ada yang jawab, maka kita hanya pulang. Ya, tidak boleh menambah lagi. Ya, di kali keempat, 5 dan seterusnya. Karena al-istidanu salatan, minta izin itu batasnya ya ada 3. Mana dalilnya? Datang dari ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-istidanu salasun. Meminta izin itu ada 3 kali batasnya. Wa in adina laka wa illa farjik. Kalau engkau diizinkan, mungkin di kali pertama atau kedua atau ketiga, kalau ada izin untuk masuk, fala, maka untuk masuk rumah orang tersebut.
Wa illa farji. Namun kalau Anda ada izin, tidak ada jawaban, maka hendaknya engkau pulang. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in udina wa illa raja'al musta'din. Kalau diizinkan silahkan masuk, teruskan keinginan ya hajat kita, wa illa raja'al musta'din. Namun kalau enggak ada izin, ya maka sang musta'din, orang yang minta izin ini harus pulang. Wa qala Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ista'dana ahadukum thalathan. Pada riwayat yang lain, Nabi kita bersabda sallallahu, idza ista'dana ahadukum thalathan. Jika salah seorang di antara kalian ia meminta izin sebanyak 3 kali, falam yu'dan lahu, kemudian dia tidak diizinkan. Bagaimana gambarannya? Ya mungkin tidak ada jawaban. Mungkin ada jawaban, namun langsung pemilik tidak mengizinkan kita masuk. Bagaimana sikap kita? Falyarji, maka hendaknya dia pulang. Di sini ada sebuah masalah yang disertakan oleh pengarang kitab ini, rahimahullah taala. Masalahnya, idza sta'dana thalatha. Ada seorang misalkan dia minta izin sudah 3 kali berulang-ulang. Falam yu'dan lahu, dan tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, wa dhanna anna isti'danahu lam yusma'. Karena tidak ada jawaban, ya dia mengira mungkin suaranya kecil sehingga tak terdengar sama milik rumah. Fama yaf'al, maka bagaimana sikap orang tersebut? Sudah salam 3 kali, yang tidak ada jawaban. Selesai batasnya 3 kali. Namun dia mengira ya mungkin salam saya ini kecil suaranya, belum didengar sama milik rumah. Mungkin dia pintu asli ya agak jauh, dia salam di gerbang besar misalkan. Atau mungkin keadaan yang lain yang mendatangkan perkiraannya suaranya kecil dan salamnya belum didengar sama milik rumah. Sedangkan dia sudah salam sudah 3 kali. Apa sikapnya? Al-jawab qalu yarji amalan bi dhahiril hadis. Maka secara asal sesuai perintah Nabi SAW di 2 hadis tadi, selama dia sudah salam sebanyak 3 kali, maka hendaknya dia pulang. Kalau tidak ada ini, waqila, dikatakan dengan jawaban yang lain, waqila lahu an yazida hatta yatahaqqaq anna sautuhu sumi'. Ada yang mengatakan boleh dia menambah lagi di kali keempat kelima kalau memang suaranya yang tadi itu betul-betul tidak didengar sama milik rumah. Akan dikeraskan suaranya sekali. Wa qala Malik bin Anas, Imam Malik mengatakan al-istidam thalatha. Meminta izin itu 3 kali batasnya. La uhibbu an yazida ahadun 'alaiha. Dan aku tidak senang kalau ada orang-orang yang menambah keempat dan kelima, illa man alim, kecuali bagi orang yang mengetahui suaranya kecil, tak terdengar sama milik rumah. Fala ara ba'san an yazida idza istayqana annahu la yusma'. Maka boleh baginya untuk menambah kalau dia yakin suaranya tadi itu belum didengar sama milik rumah. Namun kalau dia mungkin antara jarak pintu gerbang dengan pintu asli, misalkan dia dekat dan dia mengira ini suara saya sudah besar, namun tidak ada jawaban, maka hukum asalnya dia harus balik. Amalan sebagai pengamalan dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kelima. Yang kelima, yaqul muallif rahimahullahu ta'ala, la yaqulil musta'dinu ana idza qila man hada. Ada yang kelima, kalau kita minta izin ya ketika ingin masuk ke rumah seseorang, kita sudah salam, kemudian ungkapan minta izin, ada jawaban, siapa di luar? Saya. Ya, enggak boleh kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak jelas. Kecuali kalau suara kita ya ditahu oleh milik rumah. Dikatakan la yaqulul musta'din. Enggak boleh orang yang minta izin itu ketika ada sambutan dari milik
dia menggunakan ungkapan-ungkapan yang umum. Siapa di luar? Saya. Siapa saya ini? Kenapa kita diharapkan menggunakan ungkapan-ungkapan agar pemilik rumah tahu siapa yang datang? Kenapa? Ini menjadikan mereka siap untuk menyambut kedatangan kita. Karena beda dalam agama kita, beda sambutan kepada orang tua, sebaya dan anak kecil. Kenapa? Sebagai pengamalan dari kita dianjurkan untuk menghormati orang yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih kecil. Dan kita begitu. Kita kalau datang orang yang kita muliakan, beda cara kita menyambut dengan orang yang sebaya kita, teman biasa atau yang lainnya. Nah, di sini kita dianjurkan untuk memperjelas ungkapan kita agar pemilik rumah tahu siapa yang datang, sehingga mereka akan menyambut kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tidak boleh kita menggunakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya umum, yang menyebabkan pemilik rumah tidak tahu siapa yang datang. Mana dalilnya? Wa sababu dzalika anna qaul al-musta'din ana laysa fihi ta'rifun lirusadin. Karena ungkapan-ungkapan saya tiang atau semisalnya ini tidak mendatangkan pengetahuan bagi pemilik rumah. Fal ibhamu baqin ala hali. Maka sesuatu yang samar, yang umum ini tetap pada keadaannya. Wa qawluhu ana lam tufid syai'an. Ungkapan-ungkapan umum seperti saya dan semisalnya tidak mendatangkan faedah bagi pemilik rumah. Wa karahatu dzalika tu'khad min hadits Jabir. Kenapa dilarang? Kenapa dimakruhkan? Ya, hukum makruh ini datang dari sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, dari sahabat Jabir. Kita adzan dulu. Atau diteruskan? Baik. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, "Ataitun nabiyya." Pernah aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi, untuk membayar hutang bapak. Karena aku datang ke rumah Nabi SAW untuk niatan membayar hutang bapakku kepada beliau. Fadaqtul baba, maka aku pun menutup pintu beliau SAW. Faqala, ya, setelah salam Nabi kita berkata, "Man hada?" Siapa di luar? Faqultu ana. Saya mengatakan saya. Faqala ana saya. Siapa itu? Maksudnya Nabi kemudian mengatakan ana saya. Seakan-akan apa? Beliau marah ketika itu. Ana ka'annahu karaha. Jawaban Nabi saya, ya, agak naik sedikit, menunjukkan akan bahwasanya jawaban ini ya tak diridhai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala ba'sa an yaqula al-musta'din ana fulan. Maka sebaiknya kalau kita minta izin ketuk pintu ada jawaban, siapa di luar? Oh, saya fulan, saya Abdullah, saya Muhammad. Untuk apa? Untuk kita memberikan pengetahuan bagi pemilik rumah akan siapa yang datang. Mungkin menyebut nama kita, atau mungkin kita punya julukan, ya, atau nama kunyah, atau hal-hal yang lain dengan tujuan memberikan pengetahuan bagi pemilik rumah agar pemilik tahu siapa yang datang. Dan kita bisa mengungkapkan ya ungkapan-ungkapan yang lainnya. Sebagaimana ya sabda yang lain dari Abdullah bin Buraidah an Abihi qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa Abu Musa yaqra. Nabi kita keluar dari masjid dan Abu Musa ketika itu sedang baca Al-Qur'anul Karim. Faqala man hada? Siapa itu? Faqultu ana Buraidah. Oh, saya Buraidah ya Rasulullah. Ju'iltu fadaka faqala qad u'tiya hada mizmaran min mazamir Ali Dawud. Nabi ketika bertanya man hada, ya, Buraidah mengatakan saya Buraidah ya Rasulullah. Menjawab dengan ungkapan yang jelas sehingga Nabi kita siapa yang dia tahu siapa yang membaca tersebut. Tahu kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini yang baru 5 adab kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ini sampai ada yang ke-13, ini setengah lagi berada. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan
barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dengar dengan pengamalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyil karim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi